kita pernah punya sejarah buruk soal swasembada. Itu konsolidasi lahan di sekitar itu harus juga dijaga. Jangan sampai kita bubar-bubaran nanti. Betul kita nanti capai swasembadanya, tetapi pada saat yang sama petani tidak dapat apa-apa. Masuk, baru saya buka, perlu basa-basi ya. Kembali lagi bersama Ilham, kita akan bicara tentang yang tidak dibicarakan. 2-3 minggu kemarin, Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi dalam sebuah event Rakernas menyatakan tekad kesungguhan pemerintah untuk kembali membangun food estate yang sudah kita mulai dalam 2 tahun terakhir. Ini sesuatu yang baik sekali, menjadi jembatan dari problem kita dalam pengelolaan lahan yang tidak efisien, karena rata-rata kepemilikan lahan kita di bawah 2 hektar di Jawa misalnya. Tetapi kita pernah punya sejarah buruk soal swasembada, karena orientasi negara, orientasi pemerintah hanya sekedar jumlah panen per hektarnya. Betul kita nanti capai swasembadanya, tetapi pada saat yang sama petani tidak dapat apa-apa. Beberapa sentra yang sedang dibangun, khususnya misalnya padi yang saya tahu di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, ini tidak lagi boleh berorientasi terhadap jumlah panen, tetapi juga terhadap kesejahteraan petani. Saya mau mengingatkan soal on-farm dan off-farmnya. Artinya, bantuan pemerintah tidak hanya sekedar benih, alat mesin pertanian, pupuk, dan segala macam, tapi jaminan terhadap harga juga penting. Bahkan supporting soal layanan dasar kesehatan, layanan pendidikan dasar sampai menengah, ini harus dipunya, sehingga generasi berikutnya yang tumbuh bersama-sama di kawasan food estate ini, pertanian itu bagian dari cara untuk mencapai kesejahteraannya. Jadi yang kedua, tahun 80-an ke tahun 2020 itu kita ada jeda kebijakan pemerintah tentang pembangunan industri, dan beberapa industri yang muncul itu kan industri pengolahan hasil pertanian. Sebut saja misalnya pabrik pakan ternak, pabrik tapioka, macam-macam. Industri-industri ini jangan karena dibuka lahan baru tidak juga optimal. Jadi pemerintah bertanggung jawab untuk daerah-daerah yang punya industrinya, dalam hal industri pasca panen atau industri turunannya, itu konsolidasi lahan di sekitar itu harus juga dijaga. Jangan sampai kita bubar-bubaran nanti. Tapi sebaliknya, perhatian kita terhadap pengorganisasian lahan di sekitar kawasan industri ini harus dibarengi dengan komitmen para pengusaha atau konglomerasi ini. Insentifnya adalah membangun kembali industri di tempat-tempat food estate yang akan dilakukan oleh pemerintah. Jadi ada cross insentif. Ini adalah perjumpaan lah antara kepentingan negara menjamin ketahanan pangan dan kepentingan warga, khususnya petani, untuk tetap berproduksi dan mendapatkan hak layak atau atas kesejahteraannya. Pikiran kita tentang food estate tidak boleh hanya pada padi, tidak hanya boleh pada beras, karena disebut dengan ketahanan pangan ini multi komoditi. Kalau kita list kebutuhan item impor kita, ini bawang, tomat, buah-buahan, horti segala macam, kita masih defisit di situ. Saatnya dengan program food estate ini kita masuk ke komoditi-komoditi di luar padi juga. Food estate adalah jalan meraih ketahanan pangan sekaligus mensejahterakan petani. Yang penting komitmennya tidak hanya sekedar bantuan pemerintah di lahan, tetapi juga di off-farmnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.